Ya, masih dalam dialog jurnal siang, kali ini sudah tersambung, maksud kami kali ini kita akan melihat terlebih dahulu menuju reporter berita 1 Rianti Rahadiana dari Waduk Pluit, Jakarta Utara. Rianti? Ya, Rianti, bagaimana perkembangan revitalisasi Waduk Pluit dan pembangunan taman di sekitar sana, Rianti? Ya, berdasarkan data yang saya temukan di lapangan di sini, Waduk Pluit di sini masih tampak terjaga keasliannya, karena bisa kita lihat di sini tidak terlihat lagi bangunan-bangunan liar yang akan mulai bertambah di pinggiran atau bantaran Waduk Pluit. Dan memang Waduk Pluit yang sebelah kiri saya tersebut masih di bantarannya masih didiami oleh bangunan-bangunan liar, dan rencananya nanti mereka akan pindah pada bulan Desember nanti setelah rusun yang ada di Marunda selesai dibangun. Eliza. Ya, Rianti, lalu bagaimana pendapat warga mengenai berbagai proyek yang saat ini banyak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mereka sangat mendukung program pemerintah DKI Jakarta, salah satunya menormalisasi atau revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Rio. Karena memang menurut mereka ini adalah investasi jangka panjang untuk warga Jakarta agar tidak kembali mengalami kerugian saat mereka tergenang banjir. Dan Eliza, berikut tanggapan dari beberapa warga. Kalau menurut saya ini emang satu bentuk pengorbanan ya. Jadi kan dari APBD yang sebesar-besarnya itu investasi jangka panjang menurut saya, karena pasti banyak perubahan yang ujung-ujungnya pasti balik ke sisi ekonomi lagi. Kalau sebelumnya ini cuma lahan yang besar terus nggak terpakai, setelah dirombak istilahnya bisa dipakai untuk sesuatu hal yang lebih berguna menurut saya sih. Kok enak banget ya, kayaknya baunya pun udah berkurang gitu loh. Terus dilihat-lihat kayak nih ke depannya itu bakal jauh lebih berguna, kayak kurangin banjir. Kalau masalah ada dana sih menurut saya ini penting ya. Kalau misalnya nggak penting kan nggak mungkin dia mau Pak Jokowi mau keluarin dana sebesar itu. Dan Pak Jokowi pasti udah beserta tim-timnya pasti udah berpikir bahwa ini emang mesti diatasi. Kalau nggak diatasi ntar kedepannya Pluit mau jadi apa gitu loh. Apakah mau banjir terus-terusan tiap kali hujan? Ya, berbicara masalah dana besar, memang Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menormalisasi waduk yang ada di Pluit dan Waduk Rio yang akan menjadi proyek selanjutnya. Memang dana tersebut diambil dari dana APBD sebesar 1 triliun rupiah. Dan namun biaya tersebut tergolong kecil dibandingkan kerugian yang menimpa DKI Jakarta saat mengalami tragedi banjir tahunan yang selalu menimpa Jakarta dari tahun ke tahunnya. Dan kita harus berkaca terhadap musibah banjir tersebut. Memang menurut Gubernur DKI Jakarta, kerugian banjir yang melumpuhkan DKI Jakarta di semua lini, baik dari segi usaha, bisnis ataupun kehidupan lainnya, kerugian yang dialami mencapai 20 triliun rupiah. Dan berdasarkan Bappenas, data laporan perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir awal Februari 2007 lalu silam, DKI Jakarta merugi 5,16 triliun dan pada tahun 2002 Jakarta merugi 9,8 triliun rupiah. Tentunya 2 triliun rupiah untuk membangun atau menormalisasi waduk yang ada di DKI Jakarta seperti Waduk Pluit dan nanti Waduk Rio tentunya bukan biaya yang sedikit dibandingkan dana yang harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggung kerugian nantinya. Eliza. Baik, terima kasih Rianti. Demikian laporan reporter berita 1 Rianti Rahadiana dari Waduk Pluit, Jakarta Utara.